harus disesuaikan dengan 4 ini. Isi tes dapat berupa bentuk, ya, menyelesaikan kalimat, makna, dan lain sebagainya. Bentuk soal dapat berupa penyelesaian kalimat, terjemahan, dan lain sebagainya. Instrumen tes ini harus diuji cobakan pada responden terlebih dahulu. Jangan sampai ada salah perintah, salah tafsir, dan lain sebagainya. Kemudian setelah diuji coba, dianalisis bagaimana tingkat kesukaran, daya pembeda, dan lain sebagainya. Kalau soal ini dianggap sudah layak dipakai, baru Anda berikan tes kepada para mahasiswa atau pada siswa. Angket untuk apa? Materi angket ini dapat berupa cara responden mempelajari kalimat. Jadi Anda gali kembali. Ketika Anda dulu belajar tentang Bahtara, ini bagaimana gurunya? Kalau dengan bimbingan guru, ya bisa digali bagaimana guru ketika menjelaskan materi yang diberikan. Mungkin saja ada yang tidak menjelaskan, mungkin saja ada yang ditugaskan, dan lain sebagainya. Kalau belajar melalui buku, ya ditanya pula sistematika buku tersebut, buku apa. Ya, misalnya ada siswa yang orang-orang pada salah, dia enggak. Itu harus ditanya, kenapa Anda tidak salah? Karena saya mempelajari ini dari buku tata bahasa si Anu misalnya. Dan di sana banyak penjelasan yang tidak dijelaskan oleh dosen di kelas misalnya. Nah, instrumen ini harus diuji coba meskipun angket, ya. Cobakan dulu kepada orang lain apakah angket ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, atau mungkin ada perintah yang tidak nyambung atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara sebaiknya dilakukan pada semua responden, ya, kecuali kalau respondennya banyak. Ya, 30% kelompok atas, 30% kelompok bawah, dan sisanya 40% adalah kelompok menengah. Ya. Responden harus ditanya atau dilakukan pembahasan setiap soal. Kamu menjawab ini benar, orang-orang pada salah, kenapa? Ini harus ditanya. Ya, dan seterusnya. Bagi soal yang dianggap sulit, ya, baik yang menjawab benar maupun yang menjawab salah harus ditanya. Mengapa si A benar, si B salah? Jawaban tersebut akan dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan nomor 2 tadi. Ya. Oke. Simpulan. Pahami materi secara keseluruhan. Ya. Kemudian amati materi apa saja yang diajarkan. Jadi kalau tadi Anda memahami Bahtara berdasarkan para pakar di Jepang, anggap saja 100%. Kemudian Anda amati materi apa saja yang diajarkan pada siswa. Jadi Anda pahami buku yang ada Bahtaranya itu ada berapa persen. Oke, matikan saja mic-nya. Ya. Amati materi apa saja, ya, yang dipelajari. Pada buku, kalau di sini 100% ada berapa persen? Anda nanti akan tahu yang mana yang tidak diajarkan, yang mana yang diajarkan. Nah, ini sudah temuan Anda. Misalnya materi secara keseluruhan dari teori para pakar ada 100%. Sementara yang diajarkan pada buku ajar hanya 60%. Berarti ada 40% materi yang tidak diajarkan. Nah, ini sudah temuan penelitian Anda, ya. Ini ternyata untuk pengandaian dalam bahasa Jepang tidak diajarkan dalam buku, padahal ini penting. Nanti Anda bisa menyarankan seperti itu. Rinci materi apa saja yang tidak diajarkan, buat soal dari keseluruhan materi. Dari sini Anda buat soal. Jadi jangan hanya dari sini aja, dari buku saja jangan. Karena kalau dari sini saja mungkin tidak ada yang salah. Yang Anda cari kan kesalahan. Wajar Pak, salah juga tidak diajarkan, tidak akan selalu begitu, ya. Mungkin saja ada siswa yang rajin, dia membaca buku referensi lain, meskipun tidak diajarkan, dia bisa menjawab. Ya, buat soal dari keseluruhan, dari sini buat soalnya itu. Tapi tentunya yang berimbang. Uji coba, lakukan pengambilan data, pahami bagaimana materi tersebut, jika diucapkan dalam bahasa Indonesianya, dan lain sebagainya. Ya, nah inilah analisis kesalahan bisa Anda lakukan sekarang juga. Ya. Apa kelebihannya penelitian seperti ini? Anda tidak perlu ngajar masuk kelas, hanya cukup. Pertama, untuk uji coba soal kepada responden orang lain. Yang kedua, kepada responden pengambilan data. Cukup sekali saja. Setelah Anda punya data, langsung Anda analisis, tidak peduli copy dan lain sebagainya. Anda tidak perlu ketemu oleh siswa, karena siswa libur dan lain sebagainya. Tidak. Kalau Anda sudah mengambil data, langsung olah penelitian ini
2 bulan pun bisa selesai kalau Anda mahir ya. Tapi kalau Anda ya, oke, ini yang bisa saya sampaikan tentang analisis kesalahan. Silakan cari buku yang sesuai, dan ini cukup sederhana. Bisa kalau Anda diancam DO atau ingin cepat lulus, boleh meneliti yang seperti ini asal benar prosedurnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya semoga Mas. Ya. Untuk tadi saya atau angket itu diuji cobakan itu ke siapa ya saya? Jadi apakah ke orang yang lebih berpengalaman atau kepada calon respondennya? Jangan kepada calon responden. Oh, Kepada orang yang sejajar dengan responden. Jangan sampai bocor ini soal nanti. Ya. baik. Kalau Anda penelitian di kelas A, ya minimal ke kelas B. Tidak usah semuanya, kelas B juga. 20 orang cukup. Baru dianalisis dan lain sebagainya. Setelah direvisi, diperbaiki, yang perlu diperbaiki, baru Anda ambil. Misalnya di kelas B dan seterusnya. Ya. Ini gampang, simpel. Ya. Silakan dari sekarang Anda buat proposalnya. Cukup untuk satu skripsi ya ini. Oke, yang lain silakan. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada berarti Anda paham. Berarti Anda mengerti. Ya. Terima kasih kalau mengerti. Ya, ini Sensei, mohon maaf Sensei. Ya. Izin bertanya. Silakan. Ya, izin bertanya Sensei. Tadi sebelumnya untuk wawancaranya itu kan yang tahap yang pertama itu diklasifikasikan dari setiap tingkatannya, misalnya yang pandai, kurang, dan sedang. Sedangkan untuk kita mengetahui tingkatannya itu, apakah dilihat dari hasil tesnya atau Ya, hasil bagaimana? tes. Hasil tes Anda nilai kan. 10 orang di atas, 10 orang di bawah, sisanya berapa. Anda tidak akan banyak-banyak ya. Mengambil tes paling pada satu kelas. Kalau sampelnya ada 500 baru ya diambil sebagian-sebagian. Tapi kalau hanya 30 orang, wawancara semuanya saja supaya lengkap datanya. Ya. Itu kalau datanya banyak, kalau orangnya peserta tesnya misalnya sampai ratusan ya, lebih dari 200, mungkin kalau diwawancara repot juga. Baru di sana ambil papan atas, papan bawah, dan papan tengah yang dianggap mewakili. Tapi kalau hanya 30 mah semua aja wawancara. Ya, setelah tes diperiksa, kemudian Anda wawancara. Kenapa Anda salah ini? Kenapa Anda benar? Dan seterusnya. Ya. Baik, Sensei, terima kasih. Oke. Silakan. Ini analisis kesalahan itu biasanya unsurnya tata bahasa. Bentuk soalnya, ya Anda sudah belajar kan, nanti dievaluasi cara membuat soal yang baik itu seperti apa, dan lain sebagainya. Ini berkaitan nanti. Ya. Jangan dari sakubung. Kalau dari sakubung mungkin saja tidak muncul ya. Misalnya Anda analisis kalimat pengandaian dalam kesalahan pengandaian dalam sakubung mahasiswa. Kalau dalam sakubung, siapa tahu di sakubung itu tidak ada kalimat pengandaian satupun. Itu repot nantinya. Oleh karena itu ya teori tata bahasa saja yang digunakan. Ya. Yang lainnya? Baik, kalau tidak ada saya cek dulu absennya ya. Saya cek dulu absennya. Oke, dari kelas A. Tasya. Hadir Sensei. Iya. Kemudian Amalia. Hadir Sensei. Dita. Hadir Sensei. Herdiana. Gak ada. Oke, Aldapa. Hai Sensei. Arfil. Hadir Sensei. Fatimah. Hadir Sensei. Alivia. Hadir Sensei. Oke, Melvin. Sakit Sensei. Sakit Sensei.
Oke. Lukman, Sehat, Sensei. Renindra, Renindra sakit, Sensei. sakit. Oke. Yudi, Ada, Sensei. Eka, Hadir, Sensei. Putri, Hadir, Sensei. Muhammad Bintang, Hadir, Sensei. oke. Hairunisa Darmawan, Hadir, Sensei. Nadila, Hadir, Sensei. Yuri, Hadir, Sensei. Hairunisa Patia, Hadir, Sensei. Teku Garnet, Hadir, Sensei. Ayunda, Hadir, Sensei. oke. Arumya, Hadir, Sensei. Anissa Atifa, Hadir, Sensei. oke. Zahra, Hadir, Sensei. Tendi, Hai, Ima Sensei. Mutiah, Hadir, Sensei. Rahma, Hadir, Sensei. Aulia, Nabila, oke. Rahmah Julfa, Hadir, Sensei. oke. Afifah, Hadir, Sensei. Zidan, Hadir, Sensei. oke. Aliza Gibran, tidak Hadir, ada. Sensei. Sensei, mohon maaf tadi sinyalnya. Evelyn, Hadir, Sensei. oke.